Ya Tuhan kami surga yang mulia, ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan di malam hari ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada di hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-berkat yang Kau berikan hingga saat ini, yang boleh kami rasakan Tuhan. Dan kami sekarang sudah berkumpul Tuhan di tempat ini untuk memuji dan muliakan Engkau. Biar Engkau saja Tuhan yang akan hadir di tempat ini. Dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau di sore hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, berkati bibir dan mulut kami. Dan hanya Nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggal di sore hari ini. Ya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia Bapa ya. Allah Roh Kudus, Penuhi kami. penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari kita nyatakan lagi. Allah Roh Kudus, Ubah hati kami Bapa. ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat, ku sembah Kau, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita undang Roh Kudus untuk datang penuhi hati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami,
Haleluya Bapak Ibu. Allah Roh Kudus, Ubah hati kami. ubah hatiku, Celikan kami. celikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Kita sama-sama sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Dengan segenap hati kita nyatakan penyembahan kita. Ku sembah kudus, yang Kau kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu, di sore hari ini kita akan sama-sama menyembah satu Tuhan yang kudus, satu pribadi yang sangat layak untuk kita sembah di sore hari ini, dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh hati kita. Dan kita akan menyanyikan sekali lagi dengan hati kita yang terarah padanya. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyatakan penyembahan kita kepadanya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Bapak Ibu saja yang katakan, Ku sembah bagimu Tuhan. sekali lagi, Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Bapakku. Ini hati kami Tuhan, bahwa ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang kudus, kami punya Allah yang suci, dan kami punya Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan di sore hari ini. Biarkan kekaguman kami Tuhan mulai terus ada Tuhan, hingga nanti kami kembali Tuhan. Sore ini Tuhan, kami menyatakan keagungan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau saja yang layak disembah. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi hati ini. Tak kuasa ku menahan hasratku untuk menyembah. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi hati ini. Tak kuasa ku menahan hasratku untuk menyembah. Kudus, kudus, suci, suci nama-Mu, terindah melebihi semua. Engkau kudus, kudus, suci, suci, Kau besar, termulia, Kau layak disembah. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kita akan katakan kemuliaan Tuhan penuhi hati kita. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi hati ini. Tak kuasa ku menahan hasratku untuk menyembah. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan penuhi hati kami, penuhi hati ini. Tak kuasa ku menahan, tak kuasa ku menahan hasratku untuk menyembah. Kita nyatakan kudus, kudus, suci, suci nama-Mu, terindah melebihi semua. Hanya Engkau yang kudus Bapa.
nyatakan sekali lagi. Kudus, kudus, suci, suci namamu, terindah melebihi semua. Hanya Engkau yang kudus, Engkau kudus, kudus, suci, suci, Kau besar, termulia, Kau layak disembah. Bapak Ibu saya untuk berdiri Bapak Ibu. Kau layak disembah. Kita nyatakan bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak disembah. Kita akan nyanyikan. Kau kudus, kudus, suci, suci namamu, terindah melebihi semua. Dan nyatakan Kau kudus, Kau kudus, kudus, suci, suci, Kau besar, termulia, Kau layak disembah. Bapak Ibu saja yang katakan. Engkau kudus, kudus, Ya Engkau yang kudus Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang suci untuk kehidupan kami. namamu terindah melebihi semua. Kami akui Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, suci, suci, Kau besar, termulia, Kau layak disembah. Kau besar termulia. Kau besar, termulia, Kau layak disembah. Sekali lagi Bapak Ibu. Kau besar, termulia, Kau layak disembah. Kasih Tuhan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Oh haleluya. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Bahwa Engkaulah yang kudus.
Kaulah yang suci dan Kaulah satu-satunya nama Tuhan yang layak untuk kami sembah di sore hari ini Tuhan. Biarkan Tuhan pujian di sore hari ini Tuhan boleh betul-betul menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan berkati Tuhan apapun yang akan kami pujikan di sore hari ini. Dan ini kami Tuhan, kami semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh sama-sama katakan? Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Karena ini baru pertama kali kita Tuban Blessing, boleh dong kasih tos kanan kirinya, boleh tanya salamnya. Apa kabar Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, di ibadah kita pertama kali ini, kita akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kita katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Bapak kita semangat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Bapak Ibu lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu saja yang katakan. Kecaplah dan lihatlah. Ya. Betapa baiknya Tuhan. Mari kita sama-sama nikmati kebaikan Tuhan. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Boleh kasih tangannya Bapak Ibu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Sekali lagi. Yang memeliharaku. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Mari Bapak Ibu, kita akan datang ke baitnya dengan hati yang bersyukur ya Bapak Ibu. Mari kita katakan bersama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kita katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka kita rasakan betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kita katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Ya, Dia baik Tuhan kita Bapak Ibu. Selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Bapak Ibu, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kasih Tuhan Bapak Ibu. Siapa yang bersyukur di sore hari ini Bapak Ibu? Siapa yang percaya kalau Tuhan kita baik? Boleh kasih tos kanan kiri yang percaya kalau Tuhan baik. Mari Bapak Ibu kita katakan kalau Dia adalah Bapa yang baik untuk kita.
katakan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Mari Bapak Ibu kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Kita katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yang sama-sama percaya kalau Tuhan kita baik, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Habis ini boleh tunjuk kanan kirinya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita pujikan sekali lagi. Dia sungguh baik, sambil tunjuk kanan kirinya Bapak Ibu ya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Jesus, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kasih tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita baik untuk kita semua Bapak Ibu? Amin. Yang percaya boleh duduk kembali Bapak Ibu. Wow, sore hari ini semuanya lagi berapi-api ya kelihatannya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, karena mungkin ini juga masih tahun yang baru. Memang sudah seharusnya kita masih harus semangat ya. Karena ini juga belum lewat Januari ini. Baru besok kelihatannya ya. Kita udah lewat. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman,
Kita akan pujikan satu lagu yang akan menyatakan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua yang boleh kita raih dalam kehidupan kita, bukan karena hasil usaha kita, tapi semua karena kuasa Tuhan yang sangat baik untuk kita semua Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyatakan bahwa gak ada yang lebih baik dari kasih Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan karena kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Mari kita pujikan lagu dari awal. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan karena kekuatan atau juga kehebatan kami Tuhan, atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Mari Bapak Ibu untuk mulai berdiri. Kita akan sama-sama menyatakan bahwa segala yang baik dalam kehidupan kita itu karena Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena kuasa salib-Nya. Segala yang baik ada karenamu,
segala yang baik. Segala yang baik ada karenamu. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Sekali lagi, segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Mata kami tertuju kepadamu. Mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Rajaku. Kepada Bapak Firman, saya persilakan. Menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka tangan kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita mulai dari atas. Hanya dekat
Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita lambaikan tangan kanan kita. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ini yang menjadi kerinduan hati kami malam hari ini ya Bapa, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu, kami boleh berdiam diri, kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh melakukan ibadah kami yang terbaik pada malam hari ini. Semua kami yang datang di tempat ini, kami rindu terus mengadakan persekutuan yang terbaik dengan Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan ada di tengah-tengah kami semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan masalah kami, Tuhan Yesus adalah Bapa yang sangat baik. Tuhan ada di sini, siap untuk mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bila hamba-Mu sebentar menyampaikan apa yang menjadi pesan daripada firman Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas dan tidak ada apa-apanya. Biar Roh Kudus menyuarakan firman-Mu lewat hamba. Apa yang menjadi kehendak-Mu disampaikan kepada kami. Kami buka hati, kami siap menerima firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Orang percaya kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Tuhan Yesus luar biasa ya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Gembala, Bapak Pendeta David, dan juga Ibu, juga Bu Susan yang terkoneksi dengan saya. Saya sudah pernah ke sini ya Pak ya, sudah pernah ke sini ya. Ya sudah lama tapi ya, sudah lama sekali. Nama saya Yusak Mendrova, saya dari Surabaya. Menikah istri 1, anak 2, cucu 1 Bapak Ibu ya. Supaya cepat, ayo kita lihat pelajaran kita hari ini. Apa yang perlu kita dapatkan dari pesan firman Tuhan ini. Mungkin monitornya bisa bantu kita barangkali ya, bisa? Oke, ayo kita lihat sama-sama. Malam ini kita belajar firman Tuhan. Mari kita baca judulnya Bapak Ibu, sudah? 2, 3, latihlah dirimu
beribadah. Mari kita ucapkan dulu, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu sekalian, saya lahir itu memang sudah menjadi Kristen karena orang tua saya sudah menjadi Kristen. Nah, kemudian saya juga seperti Bapak Ibu ada Tuban Blessing, ya ada doa malam kalau dipakai di istilah lain di gereja. Kemudian ibadah raya juga, ibadah FA juga, atau ibadah komsel juga, atau ibadah komunitas seperti wanita, kemudian remaja pemuda, ya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mengikuti dan melakukan hal-hal yang demikian yang boleh dikatakan itu adalah sebagai ibadah. Ya. Tapi Januari 2026 itu saya sepertinya didorong begitu belajar tentang ibadah. Ya, saya tidak tahu kenapa saya didorong sedemikian rupa untuk belajar tentang ibadah. Nah, coba saya dibantu oleh Bapak Ibu, kalau misalnya ya kita pakai kata ibadah, ya atau beribadah. Yang ada di pikiran Bapak Ibu itu kira-kira apa? Satu kata. Beribadah, satu kata. Kurang cepat. Kalau saya dulu berpikir beribadah, satu kata, gereja, kan begitu. Beribadah, satu kata, yang lain apa lagi? Berdoa. Beribadah, satu kata yang lain apa lagi? Memuji, iya kan? Nah, tetapi coba saya bantu pada Bapak Ibu, apakah memang itu adalah yang dimaksudkan? Memang itu adalah bagiannya, ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kita tidak cukup hanya mau beribadah. Ulang lagi, 2, 3. Kita tidak cukup hanya apa? Mau beribadah. Terus, tetapi, baca yang keras, harus beribadah. Bisa bedakan katanya, kata-kata ini? Kalau Bapak Ibu hanya mau beribadah, kalau lagi senang hatinya datang. Kalau lagi gak senang hatinya datang gak? Gak datang. Itu namanya mau kan? Tapi ternyata kita tidak cukup hanya mau beribadah, tetapi apa? Harus beribadah. Mari kita ucapkan dulu, 2, 3. Harus. Ulang lagi, 2, 3. Wah, ini sudah makan malam ternyata Bapak Ibu. Suaranya lumayan banter ya. Ya. Baca lanjutannya, 2, 3. Beribadah bukan permintaan. Lanjut. Ulang lagi. Tetapi perintah yang harus dilaksanakan. Ternyata beribadah itu Bapak Ibu bukan permintaannya Tuhan pada kita, bukan. Ya. Ternyata beribadah itu adalah apa? Perintah yang harus kita lakukan. Keluaran 23, 25. Mari kita baca, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ulang lagi, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada, bukan mau kan? Tetapi apa? Harus. Ulang lagi, bukan mau tetapi apa? Harus. Lanjut bacanya, 2, 3. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Baca terus. Dan aku akan menjauhkan apa? Penyakit dari tengah-tengahmu. Saya ini dulu seperti ini Bapak Ibu. Saya gak peduli bagian awal dari ayat ini. Tetapi saya lebih tertarik bagian akhirnya. Halo. Saya lebih suka dengan apa yang saya baca di bagian akhir. Makananku dijamin, minumanku dijamin, penyakitku disembuhkan. Saya lebih tertarik itu, bisa mengerti?
Saya tidak tahu saudara seperti saya apa enggak ya. Dulu Bapak Ibu, dulu. Ya. Tetapi memang itu adalah janji Tuhan, memang itu adalah reward yang akan kita terima daripada Tuhan. Tetapi tolong perhatikan, kita harus melatih diri apa tadi? Beribadah. Ulang lagi, melatih diri apa? Beribadah. Bukan karena kita mau beribadah, tetapi apa? Harus beribadah. Bukan permintaan, tetapi apa? Perintah yang harus kita lakukan. Katakan amin, saudara. Ya, jadi ingat-ingat ya Bapak Ibu, ternyata beribadah itu bukan karena kita mau, tetapi harus. Bukan permintaan dari Tuhan, tetapi apa? Perintah yang harus kita lakukan. Baca di bawahnya 23. Ibadah sejati tidak terbatas pada kegiatan di dalam apa? Seperti ini ya. Betul ya? Jadi ibadah itu tidak terbatas seperti kegiatan di gereja seperti ini. Lanjut. Tetapi mencakup apa? Seluruh aspek kehidupan. Lanjut, kita lihat selanjutnya. Ayo kita belajar. 23. Ibadah Kristen ada berapa aspek? Tolong bantu berapa? Ada 2. Mari kita lihat yang pertama. 23. Ibadah formal dalam gereja disebut apa? Disebut apa? Disebut liturgi atau tata ibadah. Ya, tadi kan sudah ada doa pembukaannya, benar tak? Sudah ada presenorshipnya, betul tak? Sekarang apa? Firman Tuhannya, ya. Nah, itu disebut apa? Liturgi. Itu disebut apa? Tata ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita mulai. 23. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kalau baca ayat ini barangkali biasa saja ya. Tapi coba respon dengan hatimu. Ya. Tolong lihat. Janganlah kita menjauhkan diri dari mana? Pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti pertemuan-pertemuan ibadah ini adalah aspek ibadah formal di dalam gereja. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Bapak Ibu, coba kita buat survei dulu. Saya harap Bapak Ibu membantu ya. Coba kita buat survei dulu. Tuban blessing, ya kan? Ibadah raya. Oke? Coba. Hari ini jumlah kita berapa ini yang beribadah ini? Ada 40? Ada? 30? Oke, taruhlah 30-40. Bapak Ibu, hari ini ibadah kurang lebih 30. Minggu depan bisa turun enggak jumlahnya? Halo? Tolong bantu, bisa turun enggak jumlahnya? Halo? Bisa. Minggu depan bisa naik enggak jumlahnya? Nah sekarang, kalau minggu depan Tuban Blessing diadakan ibadah seperti ini, jumlahnya menurun, berarti masalahnya di mana? Halo? Ada yang sudah menjauhkan diri dari mana? Tolong bantu. Ada yang sudah menjauhkan diri dari mana? Pertemuan-pertemuan ibadah. Betul enggak? Padahal ibadah itu bukan karena kita mau, tetapi apa? Harus.
Ibadah itu bukan permintaan tetapi apa? Perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi dalam realita, kenyataan memang itu sering terjadi. Tapi saya datang hari ini, saya bahagia ibadah bersama dengan Bapak Ibu. Doa saya, Tuban Blessing minggu depan jumlahnya bertambah yang beribadah. Tapi coba kita cek. Kenapa kok jumlah dalam pertemuan ibadah itu menurun jumlahnya, bukannya apa? Naik. Barangkali kita harus survei. Kita harus buat penelitian. Ya. Coba yang umur 20 sampai 40 tahun. Tolong angkat tangannya. Saya ulang sekali lagi. Umur 20 sampai 40. Tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Kok enggak ada? Tolong lebih tinggi lagi. 20 sampai 40. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Berarti yang lain senior semua. Coba dicek nanti ya Bu Susan, dipelajari, disurvei ya. Kenapa kok orang muda tidak tertarik datang dalam pertemuan apa? Ibadah formal seperti ini. Padahal anak muda itu adalah generasi yang akan apa? Meneruskan tongkat estafet dalam apa? Pelayanan di gereja. Kadang banyak orang tua nggak peduli. Tapi doa saya gereja harus peduli. Amin. Gereja harus peduli. Saya coba cari datanya. Kenapa kok orang muda, ya kan? Mereka mulai meninggalkan apa? Ibadah gereja. Kurang tertarik dengan apa? Ibadah gereja. Saya cari datanya. Ada penyebabnya. Ya, ada penyebabnya. Dan saya lihat gereja-gereja yang orang mudanya itu berapi-api, bersemangat Bapak Ibu. Saya tahu gereja itu masa depannya yang terbaik. Tapi kalau orang mudanya sudah mulai apa? Tolong lihat, apinya sudah mulai apa? Redup bahkan apa? Padam. Saya tahu masa depan gereja seperti apa. Doa saya gereja Betani di Tuban tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, orang mudanya menyala-nyala untuk Tuhan Bapak Ibu. Tapi harus disurvei, ditelusuri. Kenapa? Coba saya bantu Bapak Ibu ya. Saya sampaikan pada kita yang saya dapatkan begini. Remaja pemuda itu 91% itu masih datang aktif di gereja. Walaupun tidak ibadah raya, tapi mungkin ibadah sesuai komunitas mereka. Baik ibadah pemuda, baik ibadah remaja, baik sekolah minggu. 91% mereka masih datang ibadah. Tetapi perlu Bapak Ibu lihat, apa alasannya mereka datang ibadah. Harus tahu. Ya, saya coba cari datanya, di situ dikatakan 33% itu karena mengasihi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Ya, saya berdoa semua yang ibadah malam ini harus beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi ada remaja pemuda masih aktif datang ke gereja karena mengasihi Tuhan 33%. 29% Bapak Ibu karena sudah kebiasaan dan kewajiban. Halo. Kemudian 19% itu karena membutuhkan makanan rohani. Halo. 19%. Remaja pemuda, bahkan mungkin juga kita orang dewasa. Ya. Kemudian 11% karena senang dengan kegiatan ibadah remaja pemuda di gereja. Jadi mereka sangat antusias dengan kegiatan remaja dan pemuda di gereja. Sehingga mereka masih datang beribadah. Lalu persoalannya di mana sekarang? Bapak Ibu, yang datang rutin ke gereja karena kewajiban, pelayanan, karena pengaruh dari keluarga barangkali orang tua, mereka berpotensi meninggalkan gereja jika sudah mendapat kebebasan gitu.
Jadi tidak lagi di bawah pengawasan orang tua, lalu mereka semaunya sendiri, mereka yang memutuskan sendiri, biasanya mereka akan meninggalkan gereja. Karena itu peran orang tua sangat besar untuk mendampingi anak supaya setia datang ke gereja. Katakan amin. Bapak Ibu, saya punya anak 2. Dari kecil sekolah minggu, saya bawa mereka sekolah minggu. Saya suruh mereka sekolah minggu. Anak saya yang besar itu setiap tahun dia suka dengan Natal. Kenapa? Karena pada waktu Natal dia pasti mendapat hadiah. Karena apa? Setia ibadah sekolah minggu. Bisa mengerti? Bapak Ibu harus dibantu oleh orang tua. Ya, mereka ada kemungkinan meninggalkan gereja. Misalnya mereka yang karena makanan rohani yang mereka dapatkan di gereja, lalu mereka selalu setia datang ke gereja. Ya, ini berpotensi juga meninggalkan gereja jika sudah tidak mendapatkan makanan rohani di gereja tersebut. Tolong lihat, mereka akan pindah ke tempat yang lain. Bisa mengerti? Jadi kita gereja ini bertanggung jawab untuk apa? Menyediakan makanan rohani yang terbaik. Katakan amin. Entah bagaimana caranya, sebagai gembala, sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan, harus bisa memenuhi kebutuhan rohani mereka. Sehingga mereka suka datang di gereja. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi kita gak bisa menyalahkan anak-anak muda, mulai dari remaja sampai apa? Orang dewasa kalau mereka apa? Tidak begitu minat datang apa? Ibadah. Dan ada beberapa penyebab orang-orang muda ini ya mereka tidak begitu antusias datang ke gereja. Kenapa? Karena gereja tidak mendengar dan memperhatikan mereka gitu. Saya berdoa mulai hari-hari ini Bapak Ibu, tim penggembalaan kita di gereja ini prioritas memperhatikan anak-anak muda. Katakan amin. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang berpotensi yang perlu dipersiapkan untuk jangka panjang. Mereka barangkali akan dipersiapkan oleh Tuhan melakukan pelayanan yang lebih baik daripada kita. Katakan amin. Saya selalu katakan pada anak saya, nah kalau bisa kamu lebih baik dari papa. Kamu lebih baik dari papa. Kamu belajar terus lebih baik dari saya gitu. Siapa setuju kita berharap anak-anak kita lebih baik daripada kita. Katakan amin. Dorong mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Karena gereja juga tidak menghargai peran anak muda. Kalau gereja tidak menghargai peran mereka, Bapak Ibu, mereka tidak akan antusias datang ke gereja. Apalagi gereja tidak peduli masalah mereka. Nah, ini perlu kita perhatikan baik. Karena iblis hari-hari ini, Bapak Ibu ya, karena dia tahu kalau dia merusak generasi muda gereja, maka masa depan gereja akan apa? Akan bisa menjadi suram. Doa saya adalah orang-orang muda di gereja kita ini, di Tuban Blessing, di gereja Betani Tuban, doa saya adalah dipersiapkan menjadi orang-orang muda yang luar biasa di tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin yang keras. Bapak Ibu, gereja tidak melibatkan mereka. Ya, saya lihat ada gereja itu melibatkan jadi singer, jadi pemain musik, jadi penerima tamu, ya jadi pendoa. Saya lihat wow gitu loh. Ya. Nah, sekarang saya coba membantu pada Bapak Ibu. Kalau dipelajari 1 Timotius pasal 4, Paulus kan berkata pada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Mari kita ucapkan lagi, 2, 3, latihlah dirimu. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang meninggalkan pertemuan apa? Ibadah. Ibadah formal di dalam gereja. Saya cari datanya. Coba kita lihat dulu. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 sampai 3 dikatakan. Ini saya supaya cepat, tidak usah dibuka ayat. Roh penyesat di mana-mana. Halo? Yang kedua, pengajar-pengajar sesat di mana-mana. Halo. Jadi, kenapa banyak orang mulai meninggalkan tempat ibadah formal seperti ini? Barangkali kalau saya simpulkan, mereka mengikuti jalan yang salah. Ulang lagi ya, mereka mengikuti apa? Jalan yang salah. Sudah terpengaruh oleh hal-hal yang roh yang salah. Sudah terpengaruh oleh apa? Ajaran yang salah.
Doa saya di sini tidak ada. Katakan amin. Bapak Ibu, hati-hati loh hari-hari ini. Kadangkala tanpa sadar otak kita dicuci supaya apa? Tidak lagi menyukai gereja, tidak lagi mau datang beribadah di mana? Di gereja. Ya sudahlah, online saja. Halo. Tahu online? Gak keluar duit datang ke gereja. Hati-hati Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu meninggalkan apa? Pertemuan ibadah. Tolong beritahu sebelahmu dulu. Lebih rajin ibadah di gereja kita ya. Lebih semangat ibadah di gereja kita ya. Jangan lihat saya, lihat tetangga sebelah itu loh Bapak Ibu. Ya. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Bapak Ibu, ketika saya coba belajar, tolong lihat ya. Kalau jumlah yang datang ibadah formal itu menurun, karena apa tadi? Ada yang mengikuti ajaran yang salah. Tapi sekarang saya tanya, ada enggak ibadah formal di gereja, jumlahnya bukan makin berkurang tetapi bertambah? Ada enggak? Halo, ada enggak? Siapa rindu terjadi di sini? Tolong lambaikan tangannya. Kita rindu terjadi di sini. Saya tanya, kenapa? Ada yang bisa jawab? Apa karena pendetanya khotbahnya bagus? Halo? Apa karena pemain musiknya sangat apa? Profesional? Apakah karena worship leader suaranya sangat bagus begitu? Tolong bantu. Saya tidak temukan ayatnya di Alkitab. Kenapa jumlah jemaat datang beribadah di ibadah formal seperti ini? Jumlahnya bertambah. Saya yakin bukan karena worship leader jadul nomor 1. Bukan karena khotbahnya yang bagus nomor 1. Bukan karena pemain musiknya yang terbaik nomor 1. Kita perlu semua yang terbaik. Katakan amin. Tapi bukan itu alasan yang paling utama. Saya cari di Alkitab, kenapa kok jumlah ibadah yang datang di gereja formal, ibadah formal itu jumlahnya bertambah? Satu yang saya dapat di Alkitab begini. Karena Tuhan ditinggikan. Ulang lagi ya. Karena apa tadi? Tolong bantu Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan ditinggikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kan Yesus yang berkata, jika aku ditinggikan, aku akan menarik apa? Semua orang datang kepadaku. Bapak Ibu, kalau Tuhan ditinggikan di ibadah kita di sini, saya percaya Tuhan menarik banyak orang datang beribadah di tempat ini. Kursi-kursi ini penuh dengan orang yang beribadah, yang percaya teriakan amin yang keras. Kuncinya di situ. Tuhan apa? Ditinggikan. Sekarang pertanyaannya, dari mana Bapak Ibu tahu di ibadah ini Tuhan ditinggikan? Tolong bantu. Dari mana Anda tahu? Banyak orang kadang, ya Tuhan ditinggikan, dielulukan, dia agung-agungkan. Kalau hanya suara semua orang bisa, betul tak? Kalau teriakan semua orang bisa, betul tak? Tapi apa yang bisa dilihat dari ibadah ini kalau memang Tuhan itu betul-betul apa? Ditinggikan. Bapak Ibu, saya cari di Alkitab ini. Jangan pakai jawaban lain. Baca konteks 1 Timotius pasal 4 gitu. Saya cari datanya, kenapa Tuhan ditinggikan dalam ibadah sehingga jumlah jemaat yang datang beribadah itu bukannya menurun tetapi apa? Bertambah. Bapak Ibu, saya cari datanya, dikatakan apa? Karena para pelayan Tuhan itu apa? Cara hidupnya menjadi teladan. Ulang lagi ya. Karena pelayan Tuhannya cara hidupnya apa tadi? Menjadi apa? Teladan. Halo. Dunia ini krisis keteladanan yang baik. Tapi doa saya adalah gereja akan lebih kuat menunjukkan keteladanan yang baik. Katakan amin. Cara hidupnya memberi apa? Keteladanan yang baik.
Bapak Ibu, ketika semua para pelayan Tuhan di gereja kita ini yang menunjukkan cara hidup yang baik, menunjukkan keteladanan yang baik, berarti Tuhan sedang apa? Ditinggikan. Tuhan sedang apa? Ditinggikan. Percayalah, di tempat ini Tuhan akan menarik banyak orang datang diselamatkan. Katakan amin. Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya. Tolong kita lihat. Sebelumnya. Ya. Selesaikan dulu ini. Ya, mari kita baca. 2, 3. Konsep tentang ibadah, konsep keliru tentang apa? Ibadah ialah, baca yang keras, memandang ibadah seperti pertunjukan atau apa? Konsep. Baca bawahnya. 2, 3. Aktornya, siapa aktornya? Tolong bantu baca, aktornya siapa? Pendeta dan tim pelayan. Penontonnya siapa Bapak Ibu? Kurang keras suaranya. Penontonnya siapa? Jemaat. Sutradaranya siapa? Sutradaranya siapa? Tuhan. Di mana kekeliruannya? Ibadah yang keliru ini. Baca di sebelahnya. 2, 3. Kekeliruannya ialah, baca yang keras, jemaat memposisikan diri sebagai apa? Penonton. Jadi kalau worship leader di sini ajak, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita menyembah, ayo kita berdoa, ayo kita angkat tangan, lakukan dengan cara terbaik. Katakan amin. Kalau Anda jadi penonton, Anda tidak beribadah. Halo. Kalau saudara hanya diam saja, saudara tidak ibadah. Saudara sedang apa? Nonton apa? Tolong bantu, nonton apa? Konser. Lanjut kita lihat. Baca sama-sama, 2, 3. Seorang teolog dari Denmark abad 19 itu namanya. Apa yang dia katakan? Mari kita baca, 2, 3. Dalam ibadah Kristen, baca sama-sama, aktornya ialah siapa? Kalau di konser siapa aktornya tadi? Ayo, siapa aktornya tadi? Pendeta dan tim pelayan ya bukan? Tapi dalam ibadah Kristen itu seharusnya apa? Aktornya itu siapa? Jemaat. Baca lanjutannya, sutradaranya ialah siapa? Pendeta dan tim pelayan. Tolong lihat Bapak Ibu. Ya, Bapak Gembala dengan tim, ya kan? Sudah merencanakan ibadahnya 1,5 jam sampai 2 jam. Sudah ditunjuk worship dari nanti lagunya apa, pemain musiknya siapa, betul tidak? Jadi mereka adalah sutradaranya. Sudah mempersiapkan semua apa? Liturgi tata ibadah kita. Kemudian baca, penontonnya siapa Bapak Ibu? Halo, penontonnya siapa? Siapa percaya Tuhan ada di sini? Jadi dia ada di sini. Dia lihat cara kita menyanyi. Halo. Dia lihat cara kita menyembah. Dia lihat cara kita mendengar firman. Dia lihat cara kita menabur benih. Halo. Kok sepertinya nggak sadar Tuhan lihat kita. Dia yang menilai. Worship leadernya kerja bagus apa enggak? Pemain musiknya kerja bagus apa enggak? Pengkhotbahnya kerja bagus apa enggak? Tuhan menonton, Tuhan melihat, Tuhan menilai. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi ketika kita ibadah, ini yang harus Bapak Ibu. Ya, tata ibadah adalah skenario yang harus dimainkan oleh para aktor. Siapa aktornya? Semua jemaat hari ini. Katakan amin, saudara. Jadi kita semua ini harus menjadi aktornya. Kita memuji, kita menyembah, kita berdoa. Sudah disusun skenarionya, sudah disusun liturginya, sudah disusun tata ibadahnya. Kita menjadi pelaksananya. Katakan amin, saudara. Saya percaya hari ini Tuhan bangga
melihat kita semua sebagai aktor jemaat yang luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, karena itu kalau ada jemaat yang diam datang ibadah, tidak melakukan apa-apa, itu keliru Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat lanjutan. Mari kita baca. 2, 3. Seorang pemuji, penyembah. Siapa pemuji dan penyembah? Musisi? Ya, betul tak? Pemain musik, siapa lagi? Pendeta? Siapa lagi? Tim pelayan, mungkin diaken, ya, dan sebagainya. Terus siapa lagi? Jemaat. Semua kita pemuji penyembah. Katakan amin dulu. Ya, tolong lihat. Bapak Ibu, seorang pemuji, seorang penyembah, itu enggak main-main Bapak Ibu. Jadi kalau kita melatih diri kita beribadah, ingat ya, seorang pemuji, seorang penyembah, itu enggak biasa-biasa Bapak Ibu. Tolong lihat di sini. Saya catat. Integritasnya harus teruji. Mari kita ucap dulu. 2, 3. Integritasnya harus teruji. Ini minta maaf Bapak Gembala. Saya cantumkan di situ. Kawin cerai. Sekarang ini gereja kalau tidak waspada, ya, kualitas para imamnya, kualitas para pelayannya, tolong lihat, menurun. Yang penting suaranya bagus. Halo. Yang penting orangnya terkenal. Yang penting orangnya kaya. Halo. Hati-hati Bapak Ibu. Yang paling utama seorang pemuji, seorang penyembah, seorang pelayan sebagai jemaat pun nomor 1 diminta Tuhan dari kita apa? Integritasnya harus teruji. Amin Bapak Ibu. Saudara sekalian, kita perlu seorang penyanyi yang bagus suaranya. Katakan amin. Kita perlu seorang pemain musik yang bagus ya skillnya. Kita perlu seorang pengkhotbah yang khotbahnya apa? Bagus juga. Tapi di atas semuanya Bapak Ibu, integritasnya lihat dulu. Amin. Rumah tangganya seperti apa? Halo. Karakternya seperti apa? Itu kan Bapak Gembala, berat ya Bapak Gembala ya. Berat loh. Gak sembarangan memilih orang menjadi apa? Pelayan Tuhan Bapak Ibu. Karena itu adalah pertanggungjawaban di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, integritasnya harus teruji. Apalagi seorang pemuji, seorang penyembah. Tolong lihat Bapak Ibu, harus dari mananya? Halo, tolong lihat dulu. Harus dari mana? Jadi bukan soal kemampuan suaranya bagus dan sebagainya dulu. Ya. Walaupun suaranya gak bagus, yang penting dari hatinya. Katakan amin. Dari hatimu yang paling dalam. Jadi ketika worship ini sudah naik di sini, ayo kita memuji Tuhan. Menyanyilah dengan cara yang paling baik. Katakan amin saudara. Berilah yang terbaik pada Tuhan. Berilah yang terbaik pada Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Apalagi didasari oleh apa? Kasih. Siapa mengasihi Tuhan? Halo. Apa sih yang bisa kita beri pada Tuhan? Dia yang punya semua, betul tak? Emas perak dia punya semua. Langit bumi dia punya semua. Apa yang bisa kita beri? Yang bisa kita berikan adalah Bapak Ibu, memuji Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Didasari oleh apa? Kasih yang terbaik. Apalagi seorang pemuji, seorang penyembah berkarakter apa? Tolong bantu, berkarakter apa? Bapak Ibu tolong bedakan worship leader naik di sini nyanyi. Ya. Anda bisa bedakan. Betul enggak dia seorang pemuji dan penyembah berkarakter rendah hati? Itu bisa dirasakan ketika dia menyanyi. Banyak orang menjadi worship leader karena apa?
Karena dia merasa sudah terbiasa, dia sudah merasa apa? Skillnya sudah bagus. Bapak Ibu, hati-hati. Karena itu seorang pemuji dan penyembah, seorang pelayan di gereja seperti ini, di belakang itu loh persiapannya. Amin Bapak Ibu. Apa di belakang persiapannya? Dia mulai berlutut di hadapan Tuhan. Dia mulai berdoa di hadapan Tuhan. Dia mulai beritahu pada Tuhan, Tuhan saya enggak ada apa-apanya. Saya enggak bisa apa-apa. Berilah saya apa? Kekuatan. Katakan amin saudara. Pelayan Tuhan seperti ini pasti menjadi berkat bagi jemaat. Katakan amin. Berkarakter apa? Rendah hati. Tolong kita lihat di sebelahnya. Yesus merespon 10 teriakan 10 orang kusta. Yesus merespon teriakan siapa? Bartimius yang buta. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Apa istimewanya 10 orang kusta? Orang kusta adalah orang yang terkutuk. Orang kusta adalah orang yang dibuang, ditolak oleh manusia, bukan? Tapi ketika dia berteriak, Yesus, tolong aku. Yesus, tolong aku. Saya tanya pada Bapak Ibu, kita menjadi seorang pemuji dan penyembah, alat yang vital kita pakai itu apa? Tolong bantu. Apa yang kita pakai? Suara. Amin. Seorang pemuji penyembah, alat yang paling utama kita pakai adalah apa? Suara, teriakan. Kenapa kok 10 orang kusta ini berteriak, lalu teriakannya direspon oleh siapa? Oleh Yesus. Kenapa teriakan Bartimius yang buta ini direspon oleh siapa? Oleh Yesus. Saya berharap malam ini teriakan suara kita direspon oleh Tuhan. Katakan amin. Pujian penyembahan kita direspon oleh Tuhan malam ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dia ada di sini. Bapak Ibu, saya kadang berenung. Kenapa kok Tuhan merespon teriakan 10 orang kusta ini? Kenapa kok Tuhan merespon teriakan Bartimius yang buta? Mereka orang-orang yang terbuang. Mereka orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mereka adalah orang-orang cacat. Tapi teriakannya direspon oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menganggap Daud itu seorang yang berkenan di hatinya? Bapak Ibu, tolong renungkan dulu. Kenapa? Saya tulis di situ. Karena teriakannya teruji. Jadi ketika 10 orang kusta ini teriak, mungkin tidak didengar, teriak, dia tidak diperhatikan oleh teriak. Jadi mereka gak berhenti. Halo, Bartimius juga sama. Sekali 2 kali gak didengar, dia gak direspon oleh Yesus, dia gak berhenti. Terus dia teriak. Sampai murid-murid lain itu apa? Marah pada Bartimius. Suruh apa? Suruh diam. Kita punya semangat. Kita punya mentalitas tidak mudah menyerah. Katakan amin. Teruji. Teriakannya teruji. Apalagi Daud itu hidupnya teruji. Apalagi dari hatinya yang paling dalam. Didasari oleh kasih. Kemudian didasari oleh apa? Kerendahan hati. Bapak Ibu, kita ibadah malam ini sedang latihan. Katakan amin. Saya berharap firman Tuhan ini bisa memperbaharui cara kita beribadah. Kita datang ibadah di gereja bukan karena kita mau, tapi karena harus beribadah. Kita datang ibadah di gereja bukan karena diminta oleh Tuhan, tetapi apa? Diperintahkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Seorang pemuji, seorang penyembah. Ayo kita bawa yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat di sini, teriakan itu ternyata direspon oleh Tuhan. Saya percaya, teriakan apapun yang saudara bawa malam hari ini, percayalah Tuhan sedang meresponnya. Dan Tuhan itu sedang mempersiapkan apa yang terbaik dalam hidup. Mari kita lihat yang terakhir, selesai. Selesai. Mari kita baca lagi.
Ibadah Kristen ada berapa aspek? 2 aspek. Sekarang kita lihat aspek yang kedua, baca. Ibadah non formal di luar apa? Gereja. Disebut apa? Cara hidup sehari-hari. Jadi ibadah itu bukan hanya liturgi, bukan hanya tata ibadah formal di gereja, tapi ibadah itu adalah cara hidup sehari-hari. Mari kita ucapkan lagi, 2, 3. Cara hidup sehari-hari. Di rumah, halo. Di mana lagi? Di tempat kerja. Di mana lagi? Di sekolah, yang masih sekolah. Di komunitas pergaulan, ya kan? Cara hidup kita harus menjadi apa? Menjadi ibadah. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat 12. Baca sama-sama, 2, 3. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baca yang keras, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam, Bapak Ibu, doa saya malam ini. Kita ibadah tidak hanya hebat di gereja. Wow. Amin. Tapi di luar gereja juga. Ibadah kita harus apa? Wow. Halo. Jangan sampai di gereja ibadahnya apa? Wow. Di luar gereja orang bilang apa? Aduh. Bisa mengerti? Aduh. Nah kalau sudah aduh gitu kan ada yang jatuh. Betul dah? Di gereja ibadah kita wow. Di luar gereja juga ibadah kita adalah wow. Dari mana ibadah kita menjadi wow di luar gereja? Dari cara hidup kita sehari-hari. Karena itu Paulus berkata pada Timotius, jadilah teladan dalam perkataanmu, jadilah teladan dalam tingkah lakumu, jadilah teladan dalam kasihmu, jadilah teladan dalam kesetiaanmu, jadilah teladan dalam kesucianmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu, dunia sekarang ini ya, boleh dikatakan bukan tambah baik. Tetapi orang percaya, Paulus berkata, tidak sama lagi dengan dunia. Katakan amin, saudara. Ayo kita belajar beribadah dengan melalui apa? Cara hidup kita sehari-hari. Semua yang ibadah malam ini, jadilah teladan. Jadilah teladan. Kata-katamu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kekudusan kesucianmu. Saya percaya itu akan dilihat oleh anak-anakmu. Itu akan dilihat oleh pasanganmu. Itu akan dilihat oleh famili-familimu. Dan melalui hidup kita, mereka yang belum selamat pasti diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima malam hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus saja yang menyempurnakan. Bawalah semua umat Tuhan yang ada di Tuban Blessing ini. Mereka semakin giat lagi melatih diri beribadah. Semakin giat melatih diri beribadah. Karena kami tahu orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah hari-hari ini akan dibedakan oleh Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Kami rindu melatih diri kami beribadah lebih baik, beribadah lebih baik, beribadah lebih baik. Kami sangat percaya ibadah mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Kami rindu melatih diri kami beribadah lebih baik lagi, lebih baik lagi. Semua umat-Mu yang telah hadir dalam ibadah Tuhan Blessing, baharui Tuhan cara kami datang beribadah. Baharui cara berpikir kami tentang ibadah. Ibadah adalah keharusan. Ibadah adalah perintah Tuhan yang harus kami lakukan. Kami tidak ingin melakukannya dengan cara yang biasa-biasa saja. Kami rindu melakukannya dengan cara yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami menjadi seorang pemuji, menjadi seorang penyembah, menjadi seorang pendoa, menjadi seorang pelayan yang berintegritas yang terbaik. Yang melakukan semuanya adalah dari dasar hati kami yang paling dalam. Karena kami mengasihi Tuhan, karena didasari oleh kerendahan hati kami. Terimalah persembahan, pujian, penyembahan kami malam ini Bapa. Semua apa yang menjadi pujian kami, semua apa yang menjadi keluh kesah kami, semua apa yang menjadi teriakan kami malam ini direspon oleh Tuhan. Tuhan memenuhi apa yang diperlukan oleh 10 orang kusta. Tuhan memenuhi apa yang diperlukan oleh Bartimeus yang buta. Semua kami yang datang ibadah di Tuban Blessing malam ini, apa yang menjadi harapan, kerinduan, keperluan pasti dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga ketika kami pulang sebentar, tidak sama pada waktu kami datang. Semua kami pulang dengan anugerah pertolongan Tuhan yang terbaik di dalam nama Yesus. Orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata